Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qudrah iradah Allah. Pagi ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Dan pada saat ini kita masih membahas bab tentang yakin dan tawakal. Pada pembahasan minggu lalu kita sudah selesai membahas hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang menceritakan tentang syariat dan keutamaan tawakal. Ayatnya cukup banyak dan hanya beberapa yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian pada saat ini kita memasuki pembahasan hadis-hadis nabawiyah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan tawakal. Wa amal ahadisun nabawiyah fi fadli tawakkul. Adapun hadis-hadis nabawi tentang keutamaan tawakal, yang pertama fal awwalu, yang pertama an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridtu alayyal umam. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku umam. Itu jama dari umat, berarti umat-umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga umat-umat yang lainnya, dari mulai zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu di antara keistimewaan bagi kita, bagi Nabi kita, bagi Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas seluruh umat-umat yang diutus di muka bumi ini. Uridat alayyal umam, uridtu alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabiyya, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu ruhaitun, disertai oleh kelompok kecil. Ruhaitun itu tasgir dari rohtun. Yang ruhaitun itu jumlahnya duna asyrati anfus, di bawah 10. Atau ada juga yang menafsirkan ruhait itu jumlahnya antara 3 sampai 10. Itu ruhait. Tasgir dari rohtun. Biasa dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan kecil maka digunakanlah kalimat tasgir, seperti Abu Hurairah, Abu Hirrah, jadi Abu Hurairah. Kemudian Utsman jadi Utsaimin, Anas, Unes. Nah, ini isim tasgir namanya. Wa ma'ahu ruhait, disertai oleh beberapa orang, antara 3 sampai 10. Kemudian wan nabiyya, dan diperlihatkan seorang nabi, aku diperlihatkan kepada seorang nabi, wa ma'ahu rajulun wa rajulani, yang nabi itu disertai oleh seorang dan satu lagi 2 orang. Jadi ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang. Kalau tadi diperkirakan 3 sampai 10.
Kalau ini hanya diikuti oleh rojulun, satu orang, warojulani, yang lainnya dua orang. Bahkan wan nabiya, aku diperlihatkan kepada seorang nabi, laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Nah, ini setingkat nabi, Pak. Apakah ajaran nabi itu salah? Sampai tidak diikuti oleh seorang pun yang mengikutinya. Apakah ajaran nabi itu salah? Tidak mungkin ajaran nabi salah. Karena para nabi itu menyampaikan itu seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aku tidak menyampaikan dari hawa nafsuku, tapi yang disampaikan itu wahyu. Yang disampaikan oleh Nabi itu benar, tapi mereka tidak ikut, itu bukan karena salah, tapi mereka mengingkarinya. Nah, ini salah satu di antara pijakan atau barometer bagi kita bahwa berhasil dan tidaknya dakwah itu bukan dilihat dari jumlah pengikut. Untuk apa pengikut banyak tetapi du'atun ilal jahannam gitu, dibawanya ke jahannam gitu. Untuk apa banyak pengikutnya tetapi pengikutnya tidak dapat mengikuti sesuai dengan arahan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka seorang dikatakan berhasil atau tidak dalam berdakwah itu tidak dilihat dari pengikutnya, tapi sejauh mana dia berusaha untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, sejauh mana dia mampu mengamalkan apa yang telah disampaikannya. Maka seperti jamiah kita diikuti dengan jumlah yang sedikit, tidak seperti yang lain, ini juga bukan satu barometer salah dan tidaknya dakwah yang disampaikan itu. Seperti para nabi. Para nabi saja menyampaikan ajaran yang benar dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan malaikat, ternyata ada yang sampai tidak punya pengikut sama sekali. Seperti salah satu contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? Dalam Quran disebutkan usianya itu 950 tahun. 1000 kurang 50. Nah, setengah umurnya atau lebih banyak umurnya itu digunakan oleh Nabi Nuh untuk berdakwah. Tetapi ternyata di akhir dakwahnya itu yang ikut hanya sepenuh perahu. Bahkan istri dan salah satu anaknya juga tidak ikut. Dan akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini berdakwah itu inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Kata Nabi Nuh, aku ini berdakwah itu siang malam, bukan seminggu sekali. Kalau saya seminggu sekali, tapi di beberapa tempat berdakwah juga, jadi setiap hari rata-rata 3 kali. Ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Saya mengajak kaumku itu siang malam, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi siang malam. Tapi kata Nabi Nuh, falam yazidkum du'ai illa firara. Tidak bertambah dari hasil dakwahku itu kecuali mereka kabur, mereka menjauh. Maka saat itu Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hancurkan saja. Karena kalau mereka dibiarkan hidup, bukan malah baik, tapi khawatir malah menambah populasi kafir. Ditambah umurnya, dibiarkan mereka diberi kesempatan itu. Menurut pandangan Nabi Nuh pada saat itu, walaupun pandangan ini oleh Allah sempat disalahkan, karena ketika Nabi Nuh dimintai syafaat oleh umatnya, maka salah satu alasan tidak berani meminta syafaat itu, Allah sedang marah kepadaku dengan marah yang belum pernah marah seperti ini dan tidak akan pernah marah lagi seperti ini. Nah, salah satu alasannya, aku pernah menggunakan doa mustajab. Doa mustajab, setiap nabi itu kan punya doa mustajab.
Seharusnya doa ini digunakan untuk bagaimana kaumku itu mendapatkan hidayah, tapi doa terakhir, doa mustajab Nabi Nuh itu digunakan untuk menghancurkan kaumnya. Karena menurut prediksi Nabi Nuh, setelah pengalaman beratus-ratus tahun, falam yazidhum du'ai illa firara, tidak menambah jumlah dari hasil dakwahku itu kecuali semakin jauh, semakin ingkar, semakin kabur. Maka ya Allah, hancurkanlah mereka dan rumah-rumahnya. Kalau mereka dibiarkan hidup, khawatir ini malah akan menambah populasi kafir. Dan ternyata begitu dihancurkan, yang ikut kepada Nabi Nuh itu hanya sepenuh perahu, itu pun ditambah dengan binatang sepasang ini Nabi Nuh. Nah, apakah Nabi Nuh tidak berhasil dakwahnya? Innaka lan tahdi man ahbabta. Kata Allah sebagaimana diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai, kepada orang yang kamu cintai, karena petunjuk itu adalah milik Allah. Nah, ini salah satu fakta pada hari kiamat. Nabi diperlihatkan para nabi, ada yang diikuti hanya di bawah 10 orang, ada yang hanya punya pengikut 1 orang, ada yang hanya punya pengikut 2 orang, dan bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun azim, tiba-tiba diangkatlah, diperlihatkanlah kepadaku kelompok besar, sawad. Jadi saking besarnya terlihat menghitam, renyek siga semut gitu. Seperti kalau kita lihat jumlah orang yang banyak itu dari jarak yang jauh itu runyek gitu. Sawadun azim, menghitam, saking jumlahnya banyak. Ya, seperti ketika sedang wukuf ya Pak, nu demo katinggal kan renyek gitu. Kata Nabi, fadanantu annahum ummati. Wah, saya kira ini umatku, jumlahnya banyak. Karena jumlah umat Nabi Muhammad SAW itu diperkirakan jumlah terbanyak dari umat-umat yang lainnya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, bukan, itu bukan umatmu, hada Musa wa qaumu, ini umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa juga umatnya cukup banyak. Walakin anzuru ilal ufuq, tapi cobalah lihat ke satu ufuk itu. Fanadartu, maka aku melihatnya, faida sawadun azim, tiba-tiba melihat jumlah yang banyak, jumlah yang besar. Faqilali, dikatakan lagi kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar, lihat lagi ke ufuk yang lain. Faida sawadun azim, lalu aku melihat juga jumlah yang banyak. Jadi 2 sawad. Kalau umat Nabi Musa 1 kelompok besar, kalau umat Nabi Muhammad 2 kelompok besar. Dan inilah salah satu misinya, diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Nabi itu bercita-cita, berkeinginan ingin memiliki jumlah umat yang banyak. Makanya salah satu perintah dalam pernikahan, Pak, perintah Nabi apa? Tazawwaju al-walud, katanya. Nikahilah oleh kamu perempuan yang walud. Walud itu subur. Subur, mudah melahirkan. Karena sekarang banyak yang siap nikah tapi tidak siap melahirkan. Dengan pergeseran nilai. Perempuan-perempuan ingin jadi wanita karir, tidak mau terganggu karir prestasinya. Maka dia siap menikah tapi tidak siap punya anak. Nah, ini keluar dari tujuan pernikahan. Padahal Nabi memerintahkan tazawwaju al-walud, nikahilah oleh kamu perempuan yang mudah melahirkan. Upami domba mah baranahan, Bu. Tunji setahun hiji. Tapi al-wadud, catatan, bukan hanya banyak anak, mudah melahirkan, tapi juga penyayang. Ini kunci seorang ibu itu harus penyayang. Karena ujian dari anak ini berat sekali. Kalau seorang ibu tidak punya rasa penyayang yang besar, wah bahaya, Bu.
Bagaimana cara mendidik anak itu tanpa ada kasih sayang? Maka al-walud, nikahilah wanita yang mudah melahirkan, yang subur dan penyayang. Wala takunu karuhbaniyatin nasor. Kata Nabi, kamu jangan seperti pendeta-pendeta Nasrani, yaitu mereka menghindari pernikahan karena merasa jadi pelayan Tuhan, jadi istri Tuhan, dan Tuhan pun katanya tidak nikah. Mereka mengklaim Nabi Isa itu tidak punya istri. Padahal dalam sejarah kita, dalam literatur kita dijelaskan bahwa Nabi Isa itu punya istri dan punya anak. Nah, mereka menghindari itu karena sebagai istri Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Nabi mengingatkan, wala takunu karuhbaniyatin nasor, kamu jangan seperti pendeta-pendeta Yahudi. Nikahilah wanita yang subur, yang penyayang. Apa alasannya? Inni mukassirun bikum yaumal qiyamah. Karena nanti aku akan bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Dan ternyata terbukti di dalam hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, sudah disampaikan kepada Nabi bahwa umat Nabi Muhammad itu akan menjadi umat terbanyak. Umat Nabi Isa hanya satu ufuk, umat Nabi Muhammad terdiri dari dua ufuk yang besar. Kemudian wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala azabin. Di antara mereka yang dua kelompok besar itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Berapa, Bu? 70.000. Kabagian mual orang. Mudah-mudahan kabagi. Hari sahabat Nabi sabarha. Ada berapa orang sahabat Nabi? Nah, yang saya baca dalam sejarah, saat Nabi menyampaikan khutbah wada' pada waktu wukuf di Arafah. Khutbah Arafah disebut khutbah wada' karena memang Nabi itu menyampaikan kata-kata perpisahan. Nah, pada saat itu katanya sahabat yang hadir itu ada 100.000. Jantan upami ditanak 70.000 buah-buah teka bagi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dari kelompok besar ini ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang dijamin menjadi ashabul jannah dari sejak sekarang, dari sejak di dunia itu bukan hanya 10, tapi ternyata ada 70, ada tambahan lagi. Sumanahado. Nah, selesai saja Nabi sampai di situ menyampaikan tausiahnya. Sumanahado fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi bangkit dan masuk ke rumahnya. Dan seperti biasa, para sahabat itu tidak banyak bertanya. Karena khawatir pertanyaan itu akan menyulitkan bila dijawab, sebab wahyu masih turun. Makanya tercatat di dalam Al-Quran, pertanyaan sahabat saat turun wahyu itu hanya ada 13. Itulah yang dalam Quran ditulis dengan yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil kalalah, dan yas'alu yang lain. Itu ada 13. Silahkan hitung. Silahkan hitung lagi. Nah, kenapa sahabat itu tidak berani bertanya? Khawatir bila ditanyakan nanti turun jawaban berat. Maka sudah selesai, pergi saja. Nah, begitu Nabi pergi, nah, keinginan sahabat untuk mengetahui itu besar. Kemudian fakhadan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala azabin. Maka orang-orang, para sahabat saling berdiskusi. Setelah Nabi pergi, saling berdiskusi, menebak-nebak, menerka-nerka. Ini siapa yang 70 orang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Kemudian mereka menebak-nebak. Faqala ba'duhum. Sebagian mereka berkata,
fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, mungkin yang 70.000 orang itu orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dugaan kita. Mungkin sahabat Rasul, CF ku sahabat oge. Kemudian faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Mungkin yang 70.000 orang itu adalah orang yang lahir dalam Islam. Kita lahir dalam Islam atau dalam Kristen? Dalam Islam. Sejak kecil kita lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Nah, mungkin kita yang lahir, orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan orang itu tidak musyrik. Artinya tidak murtad menjadi kafir, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani gitu. Karena jadi dikatakan Yahudi, dikatakan Nasraninya itu setelah lahir, bukan sebelum lahir. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud dalam keadaan fitrah itu? Yang dimaksud dalam keadaan fitrah itu alal islami kullihim. Kata Nabi, semuanya Islam. Baik itu bayi yang lahir dari rahim Yahudi, baik bayi yang lahir dari rahim Nasrani, apalagi si bayi itu lahir dari rahim Muslim, maka ketika lahir itu alal islami kullihim, semuanya Islam. Semuanya sudah bersyahadat sejak dalam rahim. Saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, semua bayi-bayi menjawab, bala, benar, engkau adalah Tuhan. Itu bentuk ikrar syahadah. Makanya setelah di dunia tidak perlu ada ritual syahadat lagi. Karena dari perut juga sudah Islam, sudah bersyahadat. Hanya setelah berlahir, apakah dia tetap wulidu alal Islam, lahir dalam Islam, mempertahankan keislaman, atau yusyrikuna billah, malah jadi musyrik kepada Allah? Kata Nabi, fa'abawahu, tergantung ibu bapaknya. Yuhawidanihi, apakah mau dijadikan anak itu Yahudi, au yunasironihi, atau dijadikan Nasrani, au yumajisanihi, atau dijadikan Majusi. Fa'abawahu, tergantung ibu dan bapaknya. Nah, makanya di sini terkaan sahabat dari para sahabat, fala'allahum allazina wulidu fil Islam, mungkin yang 70.000 itu orang yang lahir dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan sedikit pun dia tidak musyrik kepada Allah. Wa dzakaru asya, dan dia menyebutkan yang lain-lain, alasan lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqala man lazi tahuduna fi, apa yang sedang kalian diskusikan? Rame ya kan? Sedang diskusi apa? Sampai riuh. Faqala fa akhbaruhu, kemudian disampaikan kepada Nabi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tidak akan disiksa itu, ternyata Nabi tidak menyebut tobakoh. Nabi itu tidak menyebut tingkatan. Apakah ini di level sahabat? Apakah di level tabi'in? Apakah di level tabi'in? Tidak. Nabi tidak menyebut tingkatan, tapi Nabi menyebutkan sifat. Faqala hum allazina la yarqun, orang yang tidak meruqyah, wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah. Ruqyah itu apa? Nah, ruqyah di sini maksudnya ruqyah yang mengandung syirik gitu. Karena secara istilah doa untuk orang yang sakit, Allahumma rabban nas
mudhiba ba'si ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Terus doa untuk diri sendiri, kalau kita sakit sendiri, berdoa sendiri, ini disebut ruqyah namanya. Dalam istilah ad-du'a'u ar-ruqyatu ad-du'a'ul masyru'iyatu lil marid. Ruqyah itu adalah doa-doa yang disyariatkan untuk orang sakit, sebagai wasilah untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Itu disebutnya ruqyah. Nah, apa yang dimaksud dia tidak meruqyah dan tidak diminta diruqyah? Maksudnya tidak menggunakan ruqyah yang mengandung syirik. Kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa meruqyah selama itu tidak mengandung syirik. Karena kan ruqyah itu macam-macam. Ada yang dengan jampe-jampe bikinan sendiri, Bu. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Jawa. Yang paling banyak ruqyah itu mantra itu dalam bahasa Jawa. Kemudian bahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tapi tidak ada korelasinya sama sekali. Dibacakan itu betul-betul dengan kepercayaan yang sebetulnya tidak ada hubungannya, bukan sebagai doa. Kalau surat Al-Fatihah itu mengandung doa. Kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas yang disebut dengan surat ruqyah itu memang di situ mengandung doa. Tapi banyak orang meruqyah itu menggunakan ayat-ayat Quran yang tidak ada hubungannya, tidak mengandung doa. Dibacakan itu bukan sebagai ad-du'a tetapi sebagai at-tiwalah. Kemudian wala yatatayyarun, orang yang tatoyur itu menganggap sial karena ada satu burung dan menganggap baik karena ada burung. Tatoyur. Jadi tatoyur itu pada asalnya menganggap, oh kalau ada burung ini bakal ada kebaikan, kalau ada burung ini bakal ada keburukan. Pamui aya incuing, aduh hati-hati tak aya nu maot. Tah eta teh tatoyur, Bu. Kalau ada manuk hantu, burung hantu, wah akan dapat rizki ini, akan punya anak. Padahal sekarang burung hantu tidak ada yang punya anak banyak. Bahkan di musim corona ini yang banyaknya bukan positif corona, tapi positif hamil katanya. Kemudian kalau kita mau berangkat ke satu tempat, kemudian di jalan bertemu binatang, yang paling banyak dimitoskan itu kucing gitu. Sampai ratusan mitos kucing itu. Katanya kalau kita Pak mau berangkat ke satu tempat, terus ada kucing lewat, nyebrang, seret, mentas, nah lanjutkan perjalanannya, karena itu ciri apa yang dimaksud akan berhasil. Tapi kalau ada kucing lewat, datang bapak ngebut, ret ngarengkog dah. Mundur deui, tah bapak ge uih deui. Kenapa? Karena tujuan yang akan dituju itu tidak akan berhasil. Nah, masih banyak itu orang yang punya keyakinan seperti itu. Nah, ini kalau dalam istilah hadis namanya tatoyur. Walaupun asalnya untuk burung, ketika ada kupu-kupu, wah bakal aya tamu. Apalagi kupu-kupunya gede, wah pasti gede nih tamunya. Nah, itu tatoyur itu namanya. Nah, asalnya untuk burung-burung, tapi kemudian untuk binatang-binatang tertentu. Diduga, diyakini kalau ada binatang ini akan ada ini, ada binatang ini akan ada ini. Dan ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman jahiliyah. Maka kata Nabi, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah meruqyah dan diruqyah dengan ruqyah yang mengandung syirik. Yang kedua, orang yang tidak pernah tatoyur. Dan yang ketiga, nah inilah keutamaan tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhannya. Nah, inilah keutamaan tawakal. Jadi tawakal itu dengan tawakal yang sebenar-benarnya, kita tetap
al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk, karena seluruh makhluk akan mati, seluruh yang kuat akan lemah, orang kaya akan miskin, tapi kita bersandar kepada zat yang tidak akan mati, kepada zat yang tidak pernah tidur, yaitu kepada Allah, tanpa meninggalkan sebab-sebab. Sebab-sebab itu pertama usaha manusia, usaha manusiawi. Yang kedua bidu'a, dengan doa. Maka orang itu dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalu. Ternyata kalau kita bisa tawakal dengan sebenar-benar tawakal, yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala azab. Dijamin akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqama Ukashah bin Mihsan, maka berdirilah seorang sahabat bernama Ukashah bin Mihsan al-Asadi. Faqala, kata Ukashah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Allah, berdoa, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, agar saya termasuk dari kelompok yang 70.000 itu. Kata Ukashah. Faqala, kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk yang 70.000 itu. Kalau kita ada di situ, Pak, mau berdiri nggak? Nah, kalau kita di situ pasti berdiri. Semuanya aja berdiri. Ya Rasul, saya mau. Ya Rasul, saya mau. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi seorang laki-laki yang lain. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoa lagi kepada Allah agar aku juga termasuk dari kelompok mereka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukashah, sudah terdahului oleh Ukashah. Nah, ini apa maksudnya, Pak? Apakah saat itu sudah ditutup gitu? Apakah pada saat itu yang 70.000 itu sudah ditutup sehingga tidak ada lagi kesempatan yang lain untuk mendapatkan jaminan khusus masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Nabi mengatakan sabaqaka Ukashah, sabaqaka biha Ukashah, telah terdahului oleh Ukashah. Nah, ini ditafsirkan di dalam tafsirnya, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, pernyataan Nabi SAW. Pertama, Imam Al-Karmani menyatakan, yahtamilu ayyakuna sabaqaka Ukashah biwahyin annahu yujabu fihi walam yahsul zalika lil akhar. Mungkin saja. Jadi para ulama pun menerka-nerka, mungkin saja yang dimaksud pernyataan Nabi SAW sudah terdahului oleh Ukashah itu, Nabi menyampaikan itu berdasarkan wahyu, bahwa permohonan Ukashah itu saat itu langsung dikabulkan. Walam yahsul dzalika lil akhar, tapi tidak bisa diberikan kepada yang lain. Nah, ini menurut penafsiran Imam Al-Karmani. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, li alla yatlubu kullun mislama talaba Ukashah fasadal baba bihusni zalikal jawab. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sudah terlambat, sudah terdahului oleh Ukashah? Ini maksudnya, katanya, supaya semua orang tidak minta seperti permintaan Ukashah. Maka ditutuplah pintu dengan jawaban yang sangat baik. Coba kalau Nabi tidak menutup jawabannya dengan jawaban itu, kira-kira bagaimana? Semuanya ngacung. Ya Rasul, saya doakan, jadi gandeng. Maka dengan jawaban yang baik, Rasul menutup pintu bahwa sudah terdahului oleh Ukashah. Maksudnya supaya yang lain jangan minta lagi, karena pasti bisa rame. Dan ternyata ada beberapa hadis lain yang juga Nabi menyampaikan fasilitas-fasilitas khusus lagi bagi orang yang ingin masuk surga bighairi hisab wala azab.
Jadi kalaupun misalkan dipahami ini hanya 70, karena ada hadis lain yang menyebutkan dari setiap 10.000 ada 70.000 lagi. Dari setiap 10.000 ada 70.000 lagi. Jadi ada klaster-klaster. Jadi nampaknya ini Nabi membuat klaster-klaster. Ini kelompok ini dulu masuk surga, kelompok ini masuk surga bighairi hisab wala azab. Makanya persyaratannya itu tidak menyebutkan tobakoh, tingkatan, tapi yang disebutkan oleh Nabi itu adalah amalnya, sifatnya. La yarkun wala yastarkun, tidak pernah meruqyah dan minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur, artinya tidak berbuat musyrik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini jawaban yang sangat baik atau penafsiran yang sangat baik dari Imam Al-Qurtubi. Jawaban Nabi tujuannya menutup supaya orang lain tidak bertanya seperti itu. Padahal fasilitasnya itu sangat terbuka, karena setelah itu ada kelompok-kelompok yang juga dikelompokkan yadkhuluna jannah bighairi hisab dengan melaksanakan amalan-amalan ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah doa agar kita benar-benar bertawakal. Ini doa dari Nabi SAW agar kita benar-benar tawakal penuh kepada Allah. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dengan usaha manusiawinya, nah ini dengan usaha ruhaniyahnya, pengetuk pintu langitnya. Jadi bukan dengan amal kita saja, tapi juga dengan doa. As-sani yang kedua, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wa jinnu wal insu yamutun. Atau sarap apa doana? Buah-buah namanya tinggal ayunan. Ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim yang diringkas oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma ya Allah laka aslamtu, hanya kepadamulah aku berserah diri. Jadi kalau didahului dengan laka aslamtu itu menunjukkan penekanan, artinya hanya kepadamu, tidak yang lainnya. Padahal bisa saja begini, Allahumma aslamtu laka wa amantu bika wa tawakkaltu alaik. Nah, ini didahulukan laka dulu. Laka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku tawakal. Ini doa tawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali bertaubat. Wa bika khosamtu, dan hanya dengan namamu aku membela. Atau bisa juga diartikan hanya kepadamu aku mengadu. Jadi mengadu maka Allah. Jangan mengadu ke manusia. Apalagi mengadu di Facebook. Di Facebook ngararadu. Urusan rumah tangga diadukan ke Facebook. Urusan pekerjaan di Facebook. Urusan naon-naon di Facebook. Gandeng Facebook teh. Untuk tembok ratapan, dijadikan tembok ratapan, padahal mengadu mah kepada Allah gitu. Bukan ke Facebook, bukan ke IG, bukan ke manusia. Gunakan media sosial itu untuk hal yang bermanfaat, untuk berdakwah. Kalau sekarang kan dipakai untuk iklan, untuk berbisnis, itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bersilaturahim, bukan untuk berkeluh kesah gitu. Allahumma a'udzu biizzatik, aku berlindung kepadamu dengan izzahmu,
dengan kemuliaanmu, dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada Tuhan selain Engkau agar Engkau tidak menyesatkan. Orang yang disesatkan Allah tak dapat petunjuk selama-lamanya. Orang yang ditunjuki oleh Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Antal hayyul ladzi la tamut. Engkau maha hidup dan tidak akan pernah mati. Manusia akan mati. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bertawakal ke orang kaya bisa jatuh miskin. Bertawakal ke orang yang kuat, orang kuat bisa lemah. Bertawakal ke pejabat satu saat pensiun. Bertawakal ke orang yang hidup satu saat akan mati. Tapi bertawakal kepada Allah, antal hayyul ladzi la tamut. Engkau Allah tidak akan pernah mati. Wal jin wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia itu akan mati. Nah, ini syariat supaya kita bertawakal penuh kepada Allah, maka bacalah doa itu. Nah, fikul hadis dari hadis ini pertama, wujubu tawakkul 'alallahi ta'ala wahdah. Kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Li'annahu muttasifun bisifatil kamal. Karena Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Fahuwa wahdahu lazi yu'tamadu alaih. Maka hanya bertawakal kepadanya satu-satunya saja. Hanya beriktimad, bersandar. Yang kedua, pesan dari doa ini menanamkan keyakinan kepada kita semua, kullu ma siwa Allahu halikun. Segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa, pasti hancur. Walidzalika fahuwa laisa ahlan lil i'timadi alaih. Oleh karena itu, sesuatu selain Allah bukan ahlinya, bukan haknya untuk ditawakali oleh kita. Kemudian yang ketiga, fikul hadis dari doa ini adalah istihbabu ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil kalimatil jami'atil mani'atil lati tu'baru an sidqil iman wa ghayatil yakin. Disunahkan ta'asi. Ta'asi itu apa? Pami bahasa Sunda mah ta'asi teh tuturut muning gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi diikuti. Itu namanya ta'asi. Dia ada seorang sahabat yang sangat ta'asi ke Rasul. Ada di kita juga banyak. Misalkan ada seorang dai yang sangat ta'asi ke satu dai yang terkenal. Maka apapun yang dilakukannya dituruti. Sampai sorakna wae diturutan. Sorakna diturutan, serikna diturutan, ngabodorna diturutan. Dan itu ta'asi itu, Bu. Itu turut muning. Nah, di dalam doa kita dianjurkan untuk ta'asi kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil kalimati jami'ah, dengan menggunakan doa yang jami. Jami itu singkat tapi mencakup gitu. Kadang-kadang kita mah doa teh panjang tapi teu karawu sadayana gitu. Makanya doa Nabi mah jangan ditambah-tambah. Seperti contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 permintaan. Tapi mencakup semua permintaan. 3 permintaan, mencakup semua permintaan, mencakup semua penolakan. 1. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa, Pak? Semua. Kebaikan diri kita, kebaikan ibadah kita, baik rezeki kita, baik anak kita, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik pekerjaan, baik murid-murid, baik ekonomi, baik kesehatannya, semua baik. Ini sumuliyah namanya, jami'ah. Wa fil akhirati hasanah. Beri kami kebaikan akhirat. Kebaikan apa? Semua kebaikan akhirat. Di alam barzakhnya baik, saat dibangkitkan baik, saat dikumpulkan di mahsyar baik, saat ditimbang amal baik, saat dihisab, saat melewati sirotol mustaqim, jembatan
Saat ditempatkan di tempat terakhir, baik. Bukan ditempatkan di neraka, tapi ditempatkan di surga. Waqina azabannar, dan jaga kami dari siksa neraka. Kalau orang pemijami dijaga dari siksa neraka, di dunianya dijaga tuh. Dijaga. Makanya kan ada doa sumulia lagi. Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaul aw amal. Ya Allah, lindungi aku dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan ke neraka, baik ucapan bisa mendekatkan ke neraka. Ucapan kita bisa mendekatkan ke neraka. Min qaulin aw amalin, atau amal kita yang mendekatkan ke neraka. Nah, dengan doa sapu jagat ini tercakup semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa jami dan mani namanya. Seperti contoh doa tahniah Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha kan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan menerima amal kami dan menerima amal kamu. Amal apa? Semua amal. Tapi di WA sok ditaramahan. Siamana wa siamakum. Jadi dibengket ta amanah teh mung dua, saum wungkul. Siamana wa siamakum. Siam kami, siam kamu, tadi tafsirkeun. Nyata nyunkeun ditarima teh saum wungkul. Nah, jangan ditambah-tambah. Doa Nabi itu sudah jami mani, syumuliah, mencakup. Allati itu baru an sidqil iman, yang digambarkan, ditakbir sebagai bentuk benarnya iman, wa ghayatil yakin, dan benar-benar yakin. Jadi kalau berdoa, berdoalah dengan doa yang dicontohkan dalam Quran atau yang dicontohkan di dalam hadis Nabi SAW. Itulah doa terbaik. Kalau sekiranya ada yang merasa masih kurang, nah silahkan disisipkan di luar doa itu. Seperti tadi dalam hadis yang panjang ini, nah ini ada doa ukasyah. Jadi panjang. Kinten-kinten sabulan apa mau apa ya? Doa ukasyah. Nah ini dianggap doa mustajabah. Jadi siapa yang berdoa dengan doa ini, apapun akan dikabulkan. Yang gede hutangnya akan cepat lunas. Dan ternyata doa ini tidak ada sumbernya. Jadi doa ini tidak ada sumbernya. Itu ada penjelasan di bawah. Wa khulasatul amri anna hadza du'a al-musamma du'a ukasyah du'aun mubtadi'un. Ringkasan bahwa doa ini dinamai doa ukasyah, ini adalah doa ahli bid'ah. La yajuju li ahadin ayatiya bihi wa la yaqtaqidu sihhatahu. Seorang tidak boleh berdoa dengan doa ini, melakukan doa dengan doa ini, dan tidak boleh meyakini kesahihannya doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada du'a fa alaihi bil ud'iyatil qur'aniyah wal ud'iyatin nabawiyah. Kalau kamu mau berdoa, maka berdoalah dengan doa-doa Al-Qur'an dan berdoalah dengan doa-doa nabawi, dengan doa Nabi. Itu sudah cukup. Tos apa tuh sadayana doa Quran? Sudah apa belum semua doa yang ada di Quran dan hadis? Dan dengan doa yang ada di Quran dan hadis saja sudah cukup. Maka kata para ulama, wa man arada du'a fa alaihi bil ud'iyatil qur'aniyah wal ud'iyatin nabawiyah. Siapa yang mau berdoa, berdoalah dengan doa-doa yang ada dalam Quran atau doa-doa yang ada dalam hadis. Fa fihal kifayah, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu baca doa ukasah panjang teuing. Nah, itu salah satu di antara fikul hadis yang dapat kita ambil dari dua hadis ini. Nah, insyaallah minggu depan kita masuk ke pembahasan masih doa tawakal. Nah, ini doa tawakalnya yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
insyaallah kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka menambah keyakinan, keimanan dan ketawakalan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.